Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Utama Masjid Islam Al-Kopi, yang saya hormati Direktur Masjid Islam Al-Kopi, para karyawan, staf dan saudara-saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah di hari cerah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, berkat karunia dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat datang di masjid dalam rangka mengikuti kajian tafsir. Semoga saya sampaikan kepada kita, kepada ustaz kita, kepada kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa memperhatikan sejujurnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Tak lupa saya mengucapkan kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amalan ibadah puasa kita dan mempertemukan kita di tahun yang akan datang, mempertemukan kita di Ramadan tahun yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bertemu kira-kira 1 bulan lebih dan kita memulai lagi kajian tafsir. Ya, insyaallah dalam setengah jam ke depan atau kurang kita akan sedikit membahas tentang ayat-ayat tangki. Ayat-ayat tangki. Mengapa ayat-ayat tangki? Karena belakangan banyak orang yang berbicara tentang khilafah, kekuasaan dan kemenangan, karena mereka tidak bisa atau belum bisa merealisasikan syarat-syarat tersebut. Padahal sebagian mereka belum sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengkaji kembali atau sekedar membaca dan menelaah ayat-ayat ini sehingga kita tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, akan memberikan kemenangan bagi hamba-hamba yang Allah ridhai. Dasarnya adalah surah An-Nur ayat 55 sampai 57 dan juga dalam surah Al-Hajj ayat 41. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala, jika kita baca-baca ayat-ayat ini, kita akan mendapatkan satu faedah dan satu pelajaran yang besar. Di sini Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Berkuasa bukan di negaranya, di bumi, di muka bumi. Sebagaimana Ia telah menjadikan, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhai untuk mereka, yaitu Islam. Dan Allah akan benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku
dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang kafir setelah hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Janganlah kamu menyangka bahwa orang kafir itu dapat melemahkan Allah dari azabnya di bumi, dan tempat mereka adalah neraka, dan sungguh jeleklah tempat kembali bagi mereka. Baik, tamkin. Tamkin itu adalah memberikan kekuasaan dan kekuatan. Kata orang Arab, makkalahu ay ja'ala alaihi sultan wa qudratan. Jadi makanahu artinya diberikan, bukan diberi makan. Makan itu artinya diberikan kekuatan, kekuasaan. Jadi mereka memimpin dunia kembali seperti masa lalu mereka membuka hati dunia dengan cahaya agama Islam. Seperti taki. Ya. Ibnu Katsir memperjelas, ya, mengatakan ini adalah janji dari Allah kepada Rasulnya bahwa Allah akan menjadikan umatnya para khalifah di muka bumi. Karena sekarang banyak yang kebijakan khilafah, bahkan belakangan ada ISIS atau ISIL ya, di Irak, semua mengatasnamakan khilafah. Apakah mereka benar? Apakah mereka melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala? Artinya pemimpin manusia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman akan memimpin dunia. Dan dengan mereka lah para negeri akan baik dan damai. Ya. Akan baik dan damai. Jadi kalau yang namanya khilafah, ya, namanya kekuasaan Islam itu harus merealisasikan kedamaian, ya, bukan ketakutan. Dan rakyat akan taat kepada mereka. Allah akan menggantikan setelah mereka takut dari manusia menjadi rasa aman, dan Allah akan memberikan kekuasaan atas mereka. Allah telah melakukan itu, bagi Allah segala puji dan anugerah. Kita baca-baca itu, kita tadabbur, luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ini janji, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau kita baca di sini, yang pertama harus iman, al-iman, ya. Kalau nggak punya iman, jangan berharap pertolongan Allah, jangan berharap kalian akan menjadi penguasa di bumi. Yang kedua, wa amilus shalihat, amal soleh, ya, berbuat baik. Ya. Kalau cuma ngaku iman tapi tidak beramal soleh, jangan berharap Allah akan memberikan tamkin tersebut. Apakah itu saja? Ya. Bukan itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, menyembah aku dengan sebenar-benarnya, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Kalau banyak fenomena syirik, fenomena yang menyimpang dari jalan Allah, mana mungkin Allah akan memberikan kemenangan? Karena introspeksi, kita harus introspeksi diri. Kenapa Allah belum memberikan kemenangan kepada kita? Kenapa sampai sekarang Palestina belum Allah berikan kemenangan? Introspeksi diri. Selain kekejaman orang Yahudi, tapi juga harus introspeksi diri. Oh, mungkin saya belum taat kepada Allah dengan sesungguhnya. Saya belum bisa melakukan yang Allah ajarkan. Saya belum bisa qiyamul lail dengan kontinu. Saya belum bisa melakukan puasa sebagaimana Rasulullah berpuasa. Saya belum bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa Syawal bulan peningkatan, dan saya berharap kita semua telah menyelesaikan puasa Syawal, karena Rasulullah janjikan masa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam dahr. Muslim anda ini masalah. Siapa yang berpuasa Ramadan dan mengikuti puasa hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa 10 tahun penuh.
Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i tegas mengatakan bahwa disunnahkan untuk mendahulukan atau menyegerakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sekarang kalau kita mengakhirkan mazhab siapa nih Pak Ustaz? Itu mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi kalau ngakunya mazhab Syafi'i harus segera ya. Hari kedua bulan Syawal segera puasa Syawal. Ya, karena di situ pahalanya besar kata ulama ya, karena ketika banyak makanan ya, ketika masih banyak tamu, nah itulah pahala besar dan lebih susah ketimbang orang sudah tidak datang dan juga makanan sudah habis atau kue-kue sudah habis. Baik. Jadi kita meningkat dengan bulan Syawal ini sudah hari 16. Baik, jadi sudah jelas tentang ini intinya adalah Allah akan menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Tentunya bukan khalifah yang diunsuri atau dilatar-belakangi oleh kekuatan asing, bukan. Karena kita melihat zaman ini zaman fitnah, umat Islam banyak disudutkan ya, karena isu-isu ISIS itu adalah isu sebenarnya dari mana datang? Jangan mudah terpancing dan nanti menjadi sorotan bahwa Islam adalah teroris, mufsiduna fil ardh, ya. Padahal yang mufsiduna fil ardh bukan orang Islam, kita tahu. Baik. Di zaman Nabi Muhammad alaihissalam, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menaklukkan beberapa kota dan negeri, yaitu Makkah, Khaybar, Bahrain sampai Bahrain, dan seluruh jazirah Arab. Yaman, sampai Yaman, Bahrain, dan Rasul mengambil jizyah dari kaum Majusi Hajar sebagian pinggiran negeri Syam. Sebagian pinggiran negeri Syam. Dan Syam itu adalah negara Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu namanya negeri Syam. Hercules ini Raja Romawi. Kita tahu Raja Romawi Hercules ini sebagai orang yang berkuasa, menguasai hampir, ya. Karena kekuasaannya sampai ke Syria. Bahkan kalau Bapak pernah ke Syria, sekarang sudah lanjut, saya pernah ke Syria, itu ada bekas-bekas peninggalan Romawi. Ya. Di Busra itu banyak peninggalan Romawi dan ada namanya seperti tempat orang bangunan Romawi. Ya. Dan juga Al-Muqawqis Alexandria di Iskandaria di Mesir, Raja Umar dan Najasyi. Najasyi ini gelar raja di Ethiopia. Najasyi bukan nama. Seperti Fir'aun bukan nama, gelar raja di Mesir. Tapi Fir'aunnya zaman Musa alaihissalam, tarikh sejarah sepakat bahwa dia adalah namanya Ramses II. Namanya Fir'aun. Najasyi juga gelar raja Ethiopia. Dan Najasyi yang Nabi Muhammad SAW mensolatinya adalah namanya Ashamah. Yang beliau radhiyallahu anhu masuk Islam tapi belum pernah bertemu Nabi Muhammad SAW mengatakan sallu ala akhikum Najasyi. Salatilah saudara kalian di saudara Najasyi di Ethiopia. Dari sinilah mulai fikih salat Allah. Karena Rasulullah tidak mensalati langsung tapi mensalati orang yang jauh gitu. Setelah Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperkuat kekuasaan Jazirah Arab, menaklukkan sebagian negeri Persia dengan pimpinan perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang diusung, itu gelar Sayfullah diberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan keberaniannya. Sebelumnya Khalid belum masuk Islam. Setelah menjadi Islam, menjadi
pemimpin perang yang tangguh. Dan salah satu yang dipimpinnya adalah di sini menaklukkan negeri Persia. Dan subhanallah, Khalid bin Walid tidak wafat di medan perang, tapi wafat di atas bermata ini. Jadi belum tentu orang yang terus-terusan perang meninggalnya pas perang. Artinya Khalid bin Walid menaklukkan negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu. Negeri Syam, negeri Syam ini dibagi-bagi. Karena sudah saya jelaskan, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, ya, dan Syria. Jadi sebagiannya ya, nanti kita jelaskan bagian mana saja. Menaklukkan negeri Mesir dengan pimpinan Amr bin Al-As. Dengan pimpinan Amr bin Al-As. Allah menemukan pada zamannya kota Busra, Damaskus, Hauran, dan sekitarnya. Ya, jadi Busra ini Mesir dibuka oleh Amr bin Al-As. Sampai sekarang ada masjid namanya Amr bin Al-As. Ya. Masjid Amr bin Al-As ini luar biasa besarnya. Di situ ada Syekh Jibril, luar biasa suara. Ya. Untuk mengabadikan orang sahabat yang buka Mesir, dibikinlah masjid namanya Amr bin Al-As. Dan sudah saya sampaikan, Amr bin Al-As ini adalah politikus tingkat tinggi. Ya. Yang kata ulama, kata orang yang berbicara tentang kepemimpinannya, hanya 2% orang yang secara tabiatnya pemimpin. Ya. 2% orang tabiatnya pemimpin. 50% ya, tidak bisa. Selebihnya ya, 2% pemimpin, 8% tidak bisa jadi pemimpin, selebihnya 90% bisa dengan belajar. Amr bin Al-As secara tabiat nalurinya sebagai pemimpin. Sebelum masuk Islam, siapa yang nego kepada Najasyi? Gimana caranya agar mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Ethiopia balik lagi ke Mekah. Nah, sekarang Amr bin Al-As ditunjuk menjadi pemimpin. Dan alhamdulillah, betul lah Amr bin Al-As menduduki jabatan yang tepat. Tidak semua sahabat memiliki keahlian ini. Punya spesifikasi masing-masing dan kelebihan masing-masing. Busra adalah satu kota yang letaknya kira-kira sejam dari kota Damaskus. Busra. Ya, di situ ada peninggalan di mana unta Rasulullah SAW dia berhukum ya, duduk ya, berhenti di situ dan dia berhukum ya. Kemudian juga pertemuan Rasulullah dengan pendeta yang namanya Buhaira. Itu ada di kota Busra. Hauran adalah satu kota di Yordania. Jadi masih dalam daerah Syam. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan seluruh negeri Syam, yang berarti semua negara tersebut ditaklukkan ya. Di negara Israel tadinya tidak ada Pak. Kita tahu semua. Kapan Israel mulai masuk Palestina? Ya, tahun 1948. Ya. Dan didukung oleh Inggris. Baru bikin perumahan sedikit, namanya. Sekarang mau ngambil lagi. Ya. Udah dapat gede di tengah, kemudian ingin mengambil lagi Gaza. Ya. Banyak yang mengatakan tujuannya apa? Ya. Karena banyak yang bela Israel juga kalau bapak baca media. Karena Hamasnya itu lempar roket katanya. Ya. Sekarang kalau Hamas lempar roketnya 2, kok dibanjirinya 1000 roket. Nah, dan orang-orang yang mati, orang-orang yang menjadi syahid, itu anak kecil dan perempuan. Sudah ribuan, mungkin 2000 orang yang wafat syahid ya, di kali ini. Serangan terhadap Gaza kali ini lebih dahsyat daripada tahun 2008.
menaklukkan seluruh negeri Mesir, dan sebagian negeri Persia. Loh, Pak Ustaz, bukan Mesir itu Fir'aun? Ya, ini perlu dibedakan antara Iskandaria. Jadi Iskandaria beda. Iskandaria Muqawqis. Sedangkan Mesir itu sebenarnya yang Fir'aun itu dari bawah, dari selatan. Karena kulitnya agak coklat. Fir'aun kulitnya agak coklat. Sedangkan Muqawqis itu dekat dengan Samudra Atlantik. Dekat Samudra. Jadi ada Muqawqis, ada Fir'aun. Sebagian besar negeri Persia, ya Persia itu adalah Iran, ya, dan juga yang dekat dengannya, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan itu masuk Persia. Jadi kalau orang Tajikistan itu dia bisa punya dua bahasa Rusia bisa, bahasa Persia bisa. Dan mencabut kekuasaan dari kaisar dari negeri Syam, kaisar Romawi. Maksudnya karena kita tahu dulu negeri Syam di atas kekuasaan atau di bawah kekuasaan kaisar. Nah, setelah itu di negeri dan kota yang ditaklukkan era Daulah Utsmaniyah, dalam sejarahnya khilafah ada khilafah yang sesuai dengan nubuwah, yaitu kepemimpinan Nabi, dan khilafah 30 tahun setelahnya. Khilafah ba'di 30 sana. Khilafah setelahku adalah 30 tahun, yaitu pada sampai zaman Ali. Setelah itu menjadi muluk sebagai raja-raja. Nah, ini ada khilafah Utsmaniyah yang setelah Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Mamalik, barulah Utsmaniyah yang terkenal dengan Turki Utsmani. Dengan Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani, Pak? Kenapa terkenalnya Turki Utsmani? Karena kita tahu Muhammad Al-Fatih yang meninggal pada tahun 866 Hijriah itu, beliau dari bawah menyerang Konstantinopel yang letaknya di Turki bagian timur. Maka dari situlah terkenal Turki Utsmani. Muhammad Al-Fatih. Negeri Maghrib, ya. Maroko. Jadi Maghrib ini dulu patokannya adalah setelah Mesir. Mesir bukan Maghrib. Mulai Libya sudah Maghrib. Libya, Tunisia, Jazair, Maroko, Maghrib. Barat. Sudah Barat Islam. Barat Islam ada dua, Barat Islam bawah, Barat Islam atas. Ya. Barat Islam atas, Siprus, Kubrus yang sekarang kalau tidak salah di bawah kekuasaan pemerintahan Turki. Ya. Siprus, kemudian ada Andalusia. Ya. Ada Andalusia dan Sabta, Qairawan. Sabta ini di Maroko, di pegunungan Sabta. Spanyol, Andalusia Spanyol. Di timur pada Utsmani ini sampai ujung Cina. Persia jelas ujung Cina. Bayangkan itu kekuasaan Islam. Mengalahkan kekuasaan Romawi dan Persia. Belum pernah terjadi. Dan di Irak sampai Irak, Khorasan dan Ahwaz. Ahwaz itu di kota dia. Banyak diambil dari timur dan barat pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Baik, ini Utsmaniyah. Ya. Hadisnya adalah Rasulullah bersabda, hadis sahih Rasulullah Muslim, Inna Allah zawali al-ardh fara'aytu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zawali minha. Zawali bukan rawah. Jadi Allah mengumpulkan bagiku bumi, aku melihat timurnya dan baratnya, maka umatku akan sampai, akan menjadi berkuasa, akan menjadi raja apa yang Allah kumpulkan bumi untuk.
Dan itu terjadi. Nah, ini janji Rasulullah SAW menaklukkan kota Konstantinopel. Hadisnya sahih. Dari Abu Qabil dia berkata, hadis Muslim, tidak ada ragu lagi, kami bersama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As. Jangan tertukar, Bin As bapaknya, Abdullah anak. Kedua-duanya sama. Beliau ditanya, kota mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Kita tahu Roma sekarang negara, tapi sebenarnya kecil. Abdullah mengambil peti yang ada ikatan di atasnya, ikatan dari besi. Kemudian dibuka ikatan tersebut dan mengambil buku. Kemudian menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah kami menulis. Ditanya, kota yang mana ditaklukkan dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Hercules. Maksudnya kota Konstantinopel. Kotanya Hercules. Ini Raja Romawi yang dulu adalah Konstantinopel. Baik, sekarang mungkin ada yang bertanya, loh, apakah sudah sepenuhnya Konstantinopel itu dikuasai? Sekarang sudah jelas Konstantinopel. Atau nanti ada kemenangan lagi? Karena di sini Romawi dalam hadis ini jelas akan dikalahkan. Maka Syekh Syakir, salah seorang ahli hadis Mesir, mengatakan sekarang hanya tamhid, hanya pembuka saja. Nanti yang hakik, yang selanjutnya yang sepenuhnya nanti akan datang setelah Allah. Karena Roma sesuai di sini, dan Konstantinopel akan datang. Jadi syarat tamkin yang pertama berdoa, yang kedua berpuasa, yang ketiga menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu, yang keempat tidak murtad. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kalau negara kita banyak orang yang murtad keluar dari agama Allah, hati-hati Pak, sekarang banyak agama nih. Kemudian meresmikan agama dengan Baha'i. Gak tahu kalau orangnya nggak belajar agama Baha'i, apa itu Baha'i, dia nggak ngerti. Agama Baha'i meyakini bahwa semua agama berasal dari seorang namanya Ali Muhammad Ridha Asyirazi, yang dia bergelar al-Ba, karena dia adalah pintu Allah, pintu kepada Tuhan. Itu agama Baha'i. Tandanya, kita ingin tahu tanda orang Baha'i itu bagaimana. Lihat aja kalau di internet atau di mana ada bola, kemudian di situ ditulis simbol semua agama, Islam, kemudian Katolik, Protestan, Yahudi, dikumpulkan dalam satu bulatan. Itu agama Baha'i. Agama Baha'i awalnya adalah ia mengaku Mahdi. Ali Muhammad Ridha Asyirazi meninggal, diteruskan oleh adiknya bergelar Baha'ullah, Baha'i, yang meyakini bahwa ia adalah Al-Mahdi, Al-Muntadhar, Mahdi yang akan datang di akhir zaman, kemudian mengaku dirinya adalah seorang nabi. Kemudian ia lebih mulai dari nabi dan terakhir ia mengatakan bahwa ini Tuhan, dan seluruh agama berasal dari Baha'i. Mendirikan sholat, Jadi kalau kita mau dapat kemenangan dari Allah tapi sebagian kita masih bolong sholatnya, jangan harap. Menunaikan zakat, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini unsur-unsur yang mesti untuk merealisasikan at-tamkin. Kalau ada yang hilang saja, salah satu di antaranya, maka Allah tidak akan berikan tamkin. Kita tahu Muhammad al-Fatih seperti Salahuddin al-Ayyubi, mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Setiap malam tentara Salahuddin itu suruh qiyamul lail, bukan suruh pesta-pesta, bukan. Sehingga 10 kali perang bersama kaum salibisme terus. Jadi keimanan ruhiyahnya penting, Dan kalau kita ingin mendapatkan tamkin itu, maka kita harus melaksanakan. Kalau kita melihat mengapa sekarang kita tidak aman, kita tertuduh, bahkan kita disudutkan, kita introspeksi diri, jangan salahkan orang saja. Oh mungkin, kita belum beribadah kepada Allah. Kita banyak
ghaflah, lupa Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak berikan kita terkir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita terkir. Insyaallah itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa realisasikan dengan baik semua syarat-syarat ini, Allah akan berikan terkir. Di mana, dari mana datang? Allah alam, bisa dari Indonesia, bisa dari mana saja. Asal syarat-syarat tadi kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada kita semua menjadikan kita orang soleh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada.